سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halil nar. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang mudah-mudahan kajian ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang akan nanti dibahas oleh kita pada kajian ini bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa bermanfaat, serta diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mandi. Mandi secara global. Ada mandi wajib, ada juga mandi yang hukumnya sunnah. Secara istilah, mandi merupakan mengalirkan air. Mandi adalah mengalirkan air ke semua badan dengan niat yang khusus, yang ditentukan. Jadi perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi adat, mandi kebiasaan kita sehari-hari, itu dalam niat. Kalau mandi adat,
kebiasaan kita mandi pagi, mandi sore, itu tanpa niat pun itu jadi sudah. Namun ketika kita mandi wajib, ya, itu niat wajib. Mandi sunnah, niati sunnah juga. Dan yang kedua perbedaannya yaitu dari segi pahala, ya, yang Allah berikan. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa yajibu 'ala dzakari wal unsa bil janabah. Wajib hukumnya mandi kepada laki-laki dan perempuan yang janabah, yang punya hadas besar. Wahia tahsulu bi ahadi amroini. Nah, janabah ini disebabkan salah satu dari dua perkara. Nah, ketika ada orang yang dia melakukan salah satu dari dua hal ini, maka dia dihukumi janabah, dan wajib bagi orang tersebut yang janabah itu mandi besar, ya. Yang pertama sebabnya adalah bi khurujil mani, ya, yaitu karena sebab keluarnya air mani. Jadi ketika orang keluar air mani, ya, baik perempuan ataupun laki-laki, maka wajib baginya itu mandi, ya. Wajib baginya mandi, ya, mensucikan dirinya dengan cara mandi. Kemudian yang kedua sebabnya adalah bil mujama'ati fil farji, atau melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani, ya. Ketika ada orang suami istri yang melakukan hubungan, ya, maka wajib baginya itu mandi besar, ya. Wajib baginya mandi besar meskipun tidak sampai keluar air mani, ya. Kalau tadi yang pertama karena sebab keluar air mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, wajib, pokoknya keluar air mani, maka dia wajib mandi. Kalau yang kedua sebabnya, ya, yaitu dengan berjima, ya, dengan berjima, ya. Ketika orang berjima, maka dia wajib hukumnya mandi besar meskipun tidak sampai keluar air mani. Jadi ketika ada orang yang melakukan salah satu atau terjadi pada dirinya salah satu dari yang dua ini, maka wajib atasnya itu mandi. Kemudian wa yajibu aidon 'alal mar'ati 'inda tuhriha minal haidi wan nifasi wa minal wiladati walau mudghatan au alaqatan. Wajib juga kepada perempuan ketika dia telah bersih, telah suci dari haid, ya, dan nifas, juga dari melahirkan, meskipun melahirkannya itu mudghah atau alaqah,
segumpal darah atau segumpal daging atau keguguran. Jadi orang yang keguguran, wanita yang keguguran, keluar segumpal darah atau segumpal daging meskipun belum terbentuk manusia, ya, maka itu wajib hukumnya untuk bersuci dengan cara mandi. Ya. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang menginjak ke mandi yang disunnahkan. Ya, tadi mandi yang diwajibkan, sekarang mandi yang disunnahkan. Wa yusannu al-ghuslu li sholatil jumu'ati, dan disunnahkan juga mandi bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagi kaum laki-laki, ya, yang mau sholat Jumat, maka hendaklah mandi terlebih dahulu. Karena mandi, ya, sebelum sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Kemudian disunnahkan mandi juga wa fi yaumil idaini, yaitu pada hari raya yang dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Disunnahkan, ya, sunnahkan kita mandi terlebih dahulu. Walil istisqa, dan yang mau sholat istisqa, meminta hujan. Wal kusuf wal khusuf, dan juga ketika ada gerhana matahari, ya, dan juga gerhana bulan, ini disunnahkan kita mandi, ya, mandi, ya, disunnahkan kita untuk melaksanakan mandi. Kemudian waliman ghassala mayyitan, disunnahkan juga mandi untuk orang yang sudah memandikan mayit. Ya, sunnah hukumnya mandi, ya. Ketika kita selesai memandikan jenazah, ya, maka kita disunnahkan untuk mandi setelahnya. Walil kafir idza aslama, dan sunnah juga hukumnya mandi untuk orang kafir yang masuk Islam, ya. Kemudian walil majnun wal mughma alaih idza afaqa, ya. Dan disunnahkan juga, ya, mandi itu kepada orang yang gila dan yang pingsan ketika sudah sadar. Ketika ada orang gila sadar dari gilanya, atau orang yang pingsan tersadar dari pingsannya, nah ini sunnah hukumnya mandi, ya. Kemudian wa afdaluha ghuslul jumu'ati, dan yang paling utama dari mandi sunnah yang disebutkan tadi adalah mandi Jumat, ya. Mandi Jumat itu yang paling utama, ya, yang paling istimewa di antara mandi sunnah yang lainnya. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri, masuk waktu mandi Jumat itu dimulai dari muncul fajar, ya, muncul fajar. Wa ta'khiruhu ila iradatir rawahi afdal, dan mengakhirkan mandi ketika hendak berangkat ke masjid untuk sholat Jumat itu lebih utama, ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak ya kita mandi Jumat pagi jam 8 contoh, kita udah niat nih mandi Jumat.
Ya, kita niat mandinya untuk mandi Jumat gitu ya. Ya, tapi kita berangkatnya itu nanti jam 11 misalkan. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama adalah apa? Kita mandinya itu setelah mandi dibarengi dengan apa? Berjalan menuju masjid untuk sholat Jumat. Kalau kita misalkan mau berangkat ke masjidnya jam 8, maka sebelum jam 8 mandi kemudian berangkat itu afdol. Kalau misalkan kita hendak berangkatnya jam 10, maka mandinya itu sebelum jam 10 gitu ya. Boleh kita mandi jam 8, berangkat jam 10, cuman lebih utamanya lagi adalah kita akhirkan mandinya ya sampai jam 10 kurang. Kenapa? Karena kita mau berangkatnya jam 10. Ya, begitu juga jam 11. Kalau berangkat jam 11 berarti mandinya kita jam 11 kurang. Nah, intinya mengakhirkan mandi ya sampai ke pemberangkatan kita ke masjid itu lebih utama. Gitu. Namun diperbolehkan juga kita mandi terlebih dahulu, berangkatnya nanti, misalkan ya mandi jam 7, berangkatnya nanti jam 10 atau jam 11, itu diperbolehkan. Kemudian wa yakhruju bil iyasi min sholatil jum'ati ya. Dan keluar dari itu semua ya artinya tidak disunnahkan bagi orang yang tidak akan berangkat untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena mandi di sini itu khusus Low battery. orang Please mau charge. sholat Jumat, bukan mandi yang berhubungan dengan harinya. Karena mandi di sini ada berhubungan dengan sholat Jumatnya, ya. Karena di sini apa? Mandi untuk sholat Jumat, bukan mandi pada hari Jumat, bukan. Kalau mandi ketika kalau mandi dihubungkannya dengan hari, ya semua orang itu disunahkan, mau yang berangkat Jumat ataupun yang tidak berangkat Jumat, ya. Tapi karena ini mandinya itu dinisbatkan atau dihubungkan dengan sholat Jumatnya, maka sunnahnya itu hanya untuk orang yang mau berangkat Jumat. Sedangkan orang yang tidak berangkat Jumat itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan mandi Jumat. Low battery. Please charge. Jadi itu adalah penjelasan ya sedikit secara global tentang mandi ya, mandi wajib ya, kemudian asbab-asbabnya, kemudian mandi sunnah ya, apa saja mandi sunnah, kemudian yang paling afdol itu mandi sunnah apa ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum Low battery. Please charge. warahmatullahi wabarakatuh.